丹药。这连我都敢。支柱，一指就能。所以，我想将家人家乡绝血城。只靠兽神兵和兵甲，信服。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-184. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Pertarungan sengit telah terjadi antara Lo Feng dan juga 12 penjaga. Ini berhasil didominasi oleh Lo Feng. Pada lawannya cukup banyak, namun dia mampu memberikan tekanan balik kepada mereka. Sampai-sampai membuat 12 penjaga ini secara terus-menerus dihabisi olehnya. Namun yang menjadi masalah, mereka itu dapat memulihkan diri dengan cepat. Walaupun gitu, Lo Feng tetap menanamkan ketakutan kepada mereka, yang seakan-akan 12 penjaga tidak akan bisa menang dari dirinya. Selain itu, Lo Feng juga menganggap suku Kau hanya berisikan orang-orang lemah saja. Karena hal itu, Pan-Ye pun menjadi begitu murka. Ia langsung saja menghampiri Lo Feng dan mengajaknya untuk bertarung. Berhubung lawannya berada di tingkat Ande Ying, jadi Lo Feng pun mengeluarkan binatang bertanduk emas untuk dapat menghabisinya. Sesuai dengan dugaan, kalau monster tanduk emas begitu mendominasi jalannya pertarungan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, di mana Lo Feng tengah berlatih selama ribuan tahun. Teknik yang dia pelajari sebelumnya seakan-akan sudah menyatu dengan tubuhnya. Metode serangan sayap pada monster tanduk emas juga telah semakin matang. Sebenarnya memang masih ada kekurangan pada teknik itu, jadi Lo Feng masihlah membutuhkan waktu untuk bisa menyempurnakannya. Di saat umat manusia tengah kesulitan, Lo Feng dan wujud monster tanduk emas datang dengan selalu memberikan bantuan kepada mereka. Hanya saja mereka masihlah belum tahu siapa yang membantu ini. Pasalnya hanya Tuan Penguasa Kota Kekacauan saja yang tahu kalau itu adalah Lo Feng. Ada begitu banyak pemimpin kuat dari 3 ras yang telah berhasil Lo Feng kalahkan. Kemunculan monster tanduk emas bagaikan angin segar untuk ras manusia. Sedangkan Lo Feng sendiri merasa begitu puas dengan pencapaiannya sejauh ini, karena keinginannya untuk melindungi bumi telah membuatnya mengalami petualangan yang luar biasa. Lo Feng juga menerapkan perkataan dari gurunya, kalau apapun yang dirinya ciptakan akan jauh lebih cocok untuk bisa dia gunakan. Tuan Penguasa Kota Kekacauan sangatlah percaya kepadanya. Bahkan dia sendiri yang akan membantu Lo Feng memilih nama untuk teknik barunya itu. Bagi Lo Feng, dia yang awalnya hanyalah manusia bumi sama sekali tidak menyangka dengan apa yang dia alami sejauh ini. Padahal tujuan awalnya hanyalah melindungi keluarga dan rekan-rekannya saja. Tapi dengan kekuatan yang Lo Feng sekarang miliki, maka dia itu ingin melindungi hal yang jauh lebih tinggi lagi. Maka karena itulah nama dari teknik ini akan menunjukkan mengenai perjalanan Lo Feng sebenarnya. 所以，我想将家人家乡绝血城。 Sian berpindah ke sebuah tempat di mana kita pun diperlihatkan dengan beberapa makhluk. Di sana terdapat makhluk lainnya, namun ia bisa berbicara. Sepertinya dia itu berasal dari suatu ras. Entah apa yang terjadi karena ia bersama dengan kelompoknya menangis. Sebab tidaklah dapat menemukan hal yang mereka cari. Padahal sudah banyak waktu yang mereka habiskan untuk menemukan hal tersebut. Di saat pasukan ras manusia ingin melakukan perjalanan, terlihat kalau Lo Feng juga pergi ke benua utama. Sebenarnya benua Yanji tidaklah sebagus Pulau Husua, di mana di sana terdapat orang kuat yang kemungkinan besar tingkatnya berada di atas Ande Ying.
Babata takut Lo Fang akan menjadi target utama. Hanya saja Lo Fang menenangkan Babata karena dia ini sudah cukup percaya diri untuk bisa pergi ke sana. Terlebih lagi petunjuk harta yang dia cari semuanya tertuju ke benua utama. Di sana Lo Fang pun melihat hal yang menarik. Ternyata penghuni benua Yanji sudah punah selama miliaran tahun. Tapi peninggalan di sini masih mengandung energi yang sama samar. Lo Fang pun mulai membayangkan mengenai peradaban dari orang-orang Yanji. Sayang sekali mereka itu harus musnah karena pertarungan yang terjadi antara 4 ras di benua mereka. Terdapat begitu banyak korban dari kejadian tersebut. Beberapa sempat mengungsi dan bahkan bersembunyi jauh di dalam benua. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, ada 10 pagoda pengorbanan yang telah ditemukan. Semuanya sudah dibagi. Kini hanya tinggal menara pengorbanan yang belum ditemukan. Itu terlalu sulit bahkan oleh sosok Andeying sekalipun. Tidak ada satupun orang yang sejauh ini tahu mengenai titik pasti dari harta itu. Shino berpindah ke sosok dari klan otomat, di mana dia itu tengah menjalankan misi dari tuannya. Selain itu dirinya juga cukup puas dengan apa yang telah dia dapatkan sejauh ini. Hanya saja ada sebuah informasi kalau pesawatnya tengah diserang oleh pihak lain. Yang mana itu ternyata adalah pesawat milik Lo Fang. Kita pun dibawa kepada Lo Fang yang tengah bersiap untuk bertarung. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung saja menggunakan teknik barunya. Serangan yang dia lancarkan itu membuat 2 ras iblis yang berusaha untuk melarikan diri lenyap begitu saja. Bahkan inti jiwa mereka juga seketika lenyap. Selain itu, binatang monster di sana juga harus menjadi korban dari serangan Lo Fang. Hanya saja makhluk itu memiliki kemampuan untuk bisa memulihkan diri. Hanya saja ada orang lain yang mengincar makhluk ini dan langsung saja melakukan penyerangan, di mana Lo Fang sulit untuk bisa menahan serangan itu. Walaupun begitu, Lo Fang masihlah sempat mengambil harta di sana karena monster tadi sudah berhasil sosok itu habisi. Ini ternyata serangan dari ras otomat sebelumnya. Babata bahkan tidak dapat merasakan kehadirannya, yang mana sepertinya tempat ini sudah dia isolasi. Babata juga yakin kalau sosok ini jauh lebih kuat dari Ratu Serangga. Sebenarnya pertarungan ini terlalu merugikan Lo Fang karena dia itu tidak tahu di manakah musuh berada. Jadi dia akan mencari tempat yang aman dulu. Hanya saja para boneka robot mulai dikeluarkan, di mana mereka akan melakukan pengepungan kepada Lo Fang. Dengan jumlah sebanyak 9 juta robot kelas F, maka Lo Fang akan kesulitan. Setidaknya butuh 90 juta anggota untuk bisa menghadapi lawan sebanyak ini. Serangan langsung saja mereka siapkan dan arahkan kepada Lo Fang. Dengan serang sebanyak ini, maka mereka yakin Lo Fang pasti akan berakhir. Karena bagaimanapun terlihat dengan begitu jelas kalau Lo Fang kewalahan menahan serangan dari berbagai arah. Pertarungan ini sangatlah sulit Lo Fang menangkan. Tapi jika dia berhasil mengalahkan sosok itu, maka bukan tidak mungkin ia bisa mendapatkan begitu banyak harta karun. Tanpa pikir panjang, Lo Fang pun akan mencari cara untuk dapat mengatasi serangan mereka dan juga melakukan serangan secara langsung kepada sosok yang mengendalikan para robot. Tapi ras otomat ini tidaklah bodoh. Ia berusaha untuk menjaga jarak dari Lo Fang supaya dia tidak mendekat. Hal ini tentu saja Lo Fang sadari. Andai saja dia lengah sedikit saja, maka yang ada malah dia yang akan mati. Sosok ini memberikan pujian kepada Lo Fang karena sampai sejauh ini dia masih mampu bertahan dari berbagai serangannya. Dengan begini dia pun akan menggunakan teknik dari guntur ilahinya untuk dapat menghabisi Lo Fang. Selama dia melakukan persiapan itu, para robotnya pun dirinya minta untuk mengurung Lo Fang. Karena dalam gitu dia tidak akan dapat memiliki celah untuk bisa melarikan diri. Serangan langsung saja mereka lakukan yang tertuju langsung kepadanya. Lo Fang berusaha untuk melarikan diri, hanya saja skala pelariannya kini jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Pada akhirnya Lo Fang pun harus terkena serangan yang mengakibatkan ledakan cukup besar. Sosok ini tahu kalau serangan barusan masihlah belum bisa menumbangkannya. Maka karena itulah dia pun kembali memberikan perintah kepada pasukannya untuk bisa menyerang lagi.
Kini serangan pedang telah diarahkan kepada Lo Fang. Skala serangannya itu besar, jadi sulit untuk dia hindari. Pada akhirnya Lo Fang pun mulai melakukan sesuatu di mana tentu saja dia mengeluarkan tubuh monster tanduk emasnya. Dengan kekuatan dari monster ini, maka sangatlah mudah bagi Lo Fang untuk menghancurkan formasi tersebut. Bahkan sosok ini sampai terkejut dengan apa yang barusan dirinya lihat. Ia pun seketika saja tertarik untuk bisa mengalahkannya. Hanya saja Lo Fang tidak akan membiarkan dia membuat rencana lagi. Serangan teruslah dirinya lakukan, yang mana para robot tidak dapat mengatasinya. Namun bukan berarti sosok ini akan tinggal diam saja. Rencana lainnya sudah dia siapkan, yang mana mereka berusaha untuk menyerang monster tanduk emas. Tapi semua itu sia-sia saja, karena Lo Fang berhasil mengalahkan mereka. Sampai akhirnya sebuah serangan lanjutan pun mulai dia lakukan. Tapi lagi dan lagi Lo Fang menggunakan langkah petirnya untuk bisa mengatasi mereka. Serangan cepat ini seketika saja membuat sosok itu menjadi kebingungan. Karena para robotnya itu berhasil dikalahkan dalam sekejap dan juga dihisap ke dalam cincin penyimpanan Lo Fang. Ia tidaklah menduga dengan apa yang terjadi saat ini. Karena bagaimana mungkin monster tanduk emas melakukan pergerakan segila itu. Babata dan Atuka merasa begitu senang, pasalnya mereka telah mendapatkan begitu banyak robot-robot kelas F. Bahkan masih ada yang berdatangan. Pada akhirnya sosok ini pun mundur karena bagaimanapun dia sudah begitu banyak kehilangan pasukannya. Tidak ingin menerima kekalahan begitu saja, maka dialah yang akan turun tangan untuk dapat mengatasi Lo Fang. Berbagai serangan langsung saja dia lakukan untuk bisa membawa Lo Fang masuk ke dalam tempatnya. Lo Fang sepertinya telah dibawa masuk yang membuat dia kebingungan bagaimana hal ini terjadi. Bagi sosok itu, hal ini telah menjadi akhir yang begitu cepat untuk Lo Fang. Maka karena itulah sosok itu meminta Lo Fang untuk mencoba menghibur dirinya. Pada saat itulah serangan langsung saja dia arahkan. Yang mana Lo Fang mencoba untuk tetap tenang dulu. Pasalnya lawannya kali ini memiliki pergerakan yang sulit untuk ditebak. Selain itu, kekuatan yang dia miliki juga tidaklah dirinya ketahui. Lo Fang mencoba menghindari hal itu karena bagaimanapun serangan ini sepertinya sangatlah berbahaya. Tapi kemanapun dirinya pergi, Lo Fang berhasil tertangkap juga. Kini pergerakannya pun sudah ditahan oleh kekuatan itu. Dan begini serangan lanjutan langsung saja mereka lancarkan untuk dapat memusnahkannya. Serangan tadi sangatlah kuat, bahkan bagi Lo Fang sendiri ini terlalu sulit untuk bisa dirinya tahan. Kini monster tanduk emasnya sudah terluka. Lo Fang harus memikirkan cara agar bisa memenangkan pertarungan itu. Tapi lagi dan lagi, sosok ini melakukan pergerakan dengan sangat cepat, yakni mengurung Lo Fang ke dalam sebuah serangan yang cukup mengerikan. Pasalnya, cincin penggiling sudah siap untuk memotong-motong tubuh monster tanduk emas. Perlahan namun pasti terlihat kalau serangan itu mulai melukai Lo Fang. Hingga padarnya sosok ini pun percaya kalau itu akan menjadi akhirnya. Namun sejak tadi Lo Fang ternyata sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa serius. Pasalnya dia sudah menemukan jawaban untuk bisa mengatasi mereka. Sebuah serangan yang begitu besar pun telah dirinya ciptakan supaya Lo Fang itu dapat masuk ke dalam dunia miliknya. Setelah tiba di sana, Lo Fang pun langsung saja memberikan perintah kepada Irina untuk meminta para serangga Zek supaya bisa melakukan serangan kepada tempat ini. Irina paham dan tanpa basa-basi lagi, sebuah serangan skala besar langsung saja dia lakukan. Hal ini seketika saja melubangi tempat di sana. Melihat hal itu, sontak saja membuat sosok ini penasaran dengan apa yang terjadi di dalam sana. Sedangkan di sisi Lo Fang, terlihat Irina yang tengah memberikan perintah kepada para kawanannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana terlihat dengan jelas kalau ada beberapa kelompok yang tengah mengincar Lo Fang. Bertarung langsung dan mereka bukanlah pilihan yang tepat. Jadi Babata meminta Lo Fang untuk pergi terlebih dahulu.
Hanya saja ini tidaklah semudah yang dia kira, karena kemungkinan besar selain kelompok itu ada juga yang tengah mengawasinya. Jadi kemanapun Lo Fong pergi ada musuh yang menantinya. Padahal Lo Fong pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sepertinya itu adalah pilihan tepat, karena orang-orang ini menjadi begitu kesal. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.